Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Markaz Inayah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan karunia Allah lah kita masih diberikan kesempatan, baik itu kesempatan berupa kesehatan maupun kesempatan yang kita dapatkan dalam bentuk waktu luang, yang mana kesempatan-kesempatan tersebut bisa kita manfaatkan untuk menambah lagi amalan-amalan kebaikan kita, yang mana dengannya kita bisa berharap kepada Allah Azza wa Jal, semoga amalan-amalan kebaikan kita lebih berat kelak daripada amalan keburukan kita di saat kita dihisab dan ditimbang oleh Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang pembiayaan syariah atau pembiayaan yang menjadi solusi dari pembiayaan yang mengandung riba. Kita ingat atau mengulang sedikit apa yang kita ambil atau kita pelajari pada kesempatan sebelumnya, bahwa setiap utang piutang yang mempersyaratkan padanya kelebihan manfaat, maka dia termasuk riba. Tunggu sebentar. Baik, maaf ada gangguan tadi. Jadi kita katakan bahwa setiap pembiayaan yang mengandung atau mengharapkan keuntungan darinya, jika dia menggunakan akad utang piutang, maka hal tersebut terlarang. Dia termasuk riba. Para ulama menjelaskan dalam satu kaidah yang sering kita ulang-ulang pada pertemuan sebelumnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dipersyaratkan padanya manfaat, maka dia termasuk riba. Dan kata manfaat di sini adalah segala bentuk yang bisa menguntungkan yang memberikan pembiayaan tersebut. Nah, keuntungan atau manfaat yang dimaksud di sini bukan hanya keuntungan berupa penambahan dana yang dibayarkan, namun juga termasuk manfaat-manfaat lainnya yang sempat kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, adalah dengan misalkan seorang meminjamkan sejumlah dana dengan syarat dia ditraktir bakso, atau ada orang yang meminjamkan dananya dengan syarat dia diantarkan ke suatu tempat. Ini juga manfaat yang jika dia dikaitkan atau disyaratkan pada suatu akad utang piutang, maka hal tersebut terlarang. Kemudian tentu kita sama-sama mengetahui juga, dan kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang terkadang dia tidak bisa mengadakannya atau membelinya dengan uangnya sendiri. Justru dia membutuhkan bantuan dana dari yang memiliki kelebihan harta. Tentu jika kita menggunakan akad utang piutang, yang memberikan harta tersebut harus murni dengan niat membantu. Dia tidak bisa meminta tambahan, dia tidak bisa meminta keuntungan lain. Namun kita telah jelaskan beberapa model, beberapa bentuk yang menjadi solusi dari pembiayaan konvensional. Kita telah menjelaskan yang pertama pada kesempatan yang lalu adalah
murabahah lil amir bisyira adalah jual beli murabahah. Jual beli murabahah ini adalah jual beli amanah, yang mana modal dan keuntungan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Di sini murabahah lil amir bisyira. Kita jelaskan waktu itu mereka yang meminta pembiayaan datang kepada lembaga keuangan, kemudian dia menyatakan keinginannya untuk memiliki suatu barang. Lalu lembaga keuangan yang telah menggunakan konsep murabahah lil amir bisyira, maka dia akan menawarkan, baik, saya akan belikan barang yang Anda inginkan, nanti setelah saya memiliki, barulah saya jual kepada Anda dengan metode cicilan atau dibayar bertahap. Nah, di sini dua jual beli yang akan terjadi. Yang pertama, ketika lembaga keuangan syariat tersebut membeli barang dari pemilik barang, kemudian menjualnya kembali dengan cara dicicil kepada pihak yang minta barang tersebut. Nah, kita juga telah menjelaskan karakter-karakternya. Yang paling utama di sini yang harus kita perhatikan bahwa dia adalah konsep jual beli, dan pihak pembiaya boleh menetapkan keuntungan sebab dia menjual kembali. Sebagaimana kita membeli satu barang kemudian kita jual dengan harga yang berlebih. Nah, ini adalah keuntungan jual beli murni. Maka konsekuensinya ketika kita menggunakan konsep jual beli pada akad ini, barang yang dibeli dengan cara cicil di akad kedua tadi adalah barang yang menjadi milik yang membeli. Artinya apa? Ketika terjadi kemacetan pembayaran, maka yang atau pihak pembiaya haruslah berdiskusi dengan baik, tidak boleh langsung menyita barang tersebut, sebab barang tersebut adalah milik dari yang membeli tadi. Kemudian kita juga sempat menjelaskan tentang konsep pembiayaan yang ditawarkan dengan metode sewa-menyewa. Bagaimana alurnya? Alurnya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, yang ingin mendatangkan barang, dia meminta kepada pihak pembiaya atau lembaga keuangan tersebut untuk mendatangkan barang tersebut. Setelah barang itu nanti dibeli oleh pihak pembiaya atau lembaga keuangan yang akan membiayai pembelian barang tersebut, maka dia beli terlebih dahulu, harus dia miliki terlebih dahulu barang tersebut. Setelah barang menjadi milik pihak pembiaya, barulah setelah itu disewakan kepada yang meminta tadi, disewakan. Lantas kita akan bertanya, kan yang datang tadi ingin memiliki barang, namun kenapa kita tawarkan konsep sewa-menyewa? Nah, disinilah dijelaskan oleh para ulama kontemporer. Di sini sewa-menyewa yang berujung kepada kepemilikan. Tentu nanti kita akan bertanya, berarti ada dua akad dong dalam satu transaksi. Ternyata ketika kita baca penjelasan para ulama kontemporer mengatakan bahwa dua hal tersebut atau akad yang kedua, akad kepemilikan itu tidak boleh dijadikan sebagai akad. Dia hanya menjadi janji dari pihak pembiaya, ketika orang tersebut berhasil menyewa dengan jumlah biaya tertentu setiap bulannya sampai waktu yang ditentukan, katakanlah 5 tahun. Setelah 5 tahun barang tersebut dijanjikan berpindah kepemilikan. Baik berpindah kepemilikannya dengan cara dijual, maksudnya cicilan terakhir atau biaya sewa terakhir itu dianggap sebagai atau dijadikan sebagai harga dari barang tersebut. Barang tersebut kan sudah lama dan tentu harga barang menyusut, dan namanya jual beli ketika keduanya ridho dengan harga berapapun itu tidak masalah. Maka dikatakan para ulama kontemporer menjelaskan bahwa biaya sewa di bulan terakhir itu dijadikan sebagai
pengganti dari membeli barang tersebut agar bisa dimiliki. Namun kami lebih condong kepada menjadikan barang yang telah disewa dalam jumlah waktu yang ditentukan itu dijanjikan untuk dihibahkan saja. Jadi ada dua hal yang bisa memindahkan kepemilikan dari pihak pembiaya tadi kepada pihak yang ingin barang tersebut. Jadi ketika kita katakan sewa menyewa yang berujung kepada kepemilikannya itu tidak boleh menjadi akad tertentu atau dipastikan ini jadi milik Anda. Tidak bisa, karena ini adalah menggabungkan jual beli dengan akad sewa menyewa, dan itu terlarang. Maka yang di akhir itu berujung kepada kepemilikan bisa dengan akad baru nantinya, baik dengan menjual dengan cicilan terakhir tadi atau dengan menghibahkannya. Jadi cukup dijanjikan untuk dihibahkan kepada orang tersebut. Kemudian pada kesempatan kali ini kami ingin membahas konsep pembiayaan yang ditawarkan juga sebagai solusi untuk pembiayaan konvensional yang masih menggunakan riba. Kenapa kita harus mencari solusi? Tentu karena kita telah mengetahui dosa riba itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dia termasuk dosa-dosa yang bisa menghancurkan seorang hamba. Juga diriwayatkan bahwa dosa riba itu bercabang-cabang, 73 cabang. Namun yang terendah di antara riba-riba tersebut adalah bagaikan dosa seorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nah, ini sangat berbahaya dan kita mesti mencarikan solusi dari pembiayaan tersebut. Kenapa kita harus carikan solusi? Pertama, dosanya besar dan sangat berbahaya. Kemudian kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, dan keinginan pihak pembiaya mendapatkan keuntungan dari apa yang dia keluarkan dari dana tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama, kita harus mendapatkan solusi. Kita ulang kembali, untuk mendapatkan solusi dari pembiayaan konvensional, kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan di sana. Yang dibutuhkan di sana pertama, keuntungan untuk pembiaya. Maksudnya orang yang membiayai tersebut membutuhkan keuntungan dari dana-dana yang dia keluarkan. Kedua adalah pihak yang ingin mendatangkan barang tersebut bisa menyicil, karena kita tadi melihat mereka itu butuh pada pembiayaan, sehingga dia berupaya untuk mendapatkan dana tersebut lalu dicicil sedikit demi sedikit. Nah, jadi yang pertama, pihak pembiaya harus mendapatkan keuntungan. Yang kedua, yang menginginkan barang tidak bisa membayar lunas, jadi dia hanya bisa menyicil. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan ini, maka barulah kita menawarkan konsep yang dua. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya telah memenuhi dua hal yang diinginkan tadi. Maka ada satu konsep juga yang disebutkan oleh para ulama kontemporer, yaitu dengan metode syarikah atau dalam bahasa Indonesianya berserikat. Artinya apa? Metode ini menggunakan konsep syirkah, kalau bahasa yang sering didengar sekarang, syirkah katanya, atau berserikat dalam bahasa Indonesianya. Contohnya, bagaimana kita bisa menggunakan konsep syirkah pada pembiayaan. Misalkan seorang ingin membeli mobil, tapi dia tidak memiliki dana kecuali 10 juta saja. Kemudian dia datang kepada pihak lembaga keuangan yang memiliki dana besar, lalu menyatakan keinginannya untuk pembiayaan. Karena lembaga keuangan ini telah mengenal konsep syariah dengan syirkah, maka dia tawarkan, baik, kita gunakan konsep berserikat dalam membeli, berserikat
dalam membeli. Berserikat dalam membeli ini contoh mudahnya ketika kita ingin membeli satu barang namun dimiliki berdua. Misalkan saya menginginkan sebuah motor, saya mahasiswa, ada teman saya juga mahasiswa misalkan, ini contoh ya. Dua mahasiswa keuangannya tidak terlalu banyak, namun cukuplah untuk harga setengah motor, maka temannya yang satunya bisa melengkapi setengah motornya. Kemudian mereka kumpulkan dananya, lalu membeli motor yang diinginkan tadi. Artinya mereka membeli motor tersebut berdua, kepemilikannya pun kepemilikan berdua, dan setiap dari kedua orang ini memiliki hak kepemilikan tergantung dana yang disetorkan. Sekiranya dia menyetorkan 50%, artinya setengahnya motor ini adalah milik yang satu dan setengahnya lagi milik yang lain. Konsep inilah yang digunakan pada pembiayaan ini. Ketika yang ingin mendapatkan barang tersebut meminta pihak lembaga keuangan mendanainya, maka digabungkanlah kedua dana yang dimiliki. Jadi yang dimiliki tadi misalkan 10 juta, sedangkan harga dari barang tersebut adalah 100 juta misalkan. Maka 10 juta berarti kekurangannya 90 juta. Digabungkanlah kedua dana ini, lalu dibelikan barang dengan harga 100 juta. Artinya apa? Barang yang telah dibeli bersama tadi menjadi milik berdua, walaupun persentase kepemilikannya berbeda. Yang menyetorkan uang 10 juta memiliki barang tadi hanya 10%-nya. Adapun yang menyetorkan tadi atau lembaga keuangan yang memiliki dana besar, dia mengambil porsi besar 90 juta, dia memiliki 90% dari barang tersebut. Lalu di mana pembiayaannya? Kepemilikannya pun menjadi kepemilikan berdua. Disinilah muncul istilah syarikah mutanaqisah. Mereka berserikat, tapi nanti pihak yang ingin memiliki barang tersebut membayar kepemilikan dari lembaga keuangan tadi sedikit demi sedikit. Misalkan bulan depan dia beli 2% kepemilikan lembaga keuangan tadi. Jadi dia menjadi 12%, yang ke sana berkurang sedikit, berkurang menjadi 88. Begitu seterusnya sampai terbeli semuanya, Nah, di sini adalah konsep berserikat, kemudian membeli barang atau bagian persentase kepemilikan dari lembaga keuangan tersebut sedikit demi sedikit. Karakter dari pembiayaan dengan syarikah mutanaqisah ini, yang pertama kita katakan barangnya menjadi milik bersama walaupun dengan persentase yang berbeda. Tanggung jawab terhadap perawatan barang juga menjadi tanggung jawab bersama, tergantung kadar kepemilikan kita padanya. Misalkan yang 10% berarti dia hanya memiliki kewajiban merawatnya 10% saja. Ketika tidak berhasil membeli pada bulan tertentu, misalkan pada bulan ke-10, yang menginginkan barang tadi sedang tidak memiliki dana lagi atau sedang kesulitan dana, artinya dia tidak membeli saham dari lembaga keuangan tadi. Ini kan merugikan lembaga keuangan. Maka apakah boleh bagi lembaga keuangan untuk mengambil barang tersebut kemudian dijual tanpa seizin dari yang menginginkan barang tadi? Di sini kita katakan tidak boleh, karena barang tersebut adalah barang milik bersama. Barang milik bersama. Ketika ingin dijual pun dia harus menjual bersama-sama. Nah, bagaimana ketika misalkan pihak pembiaya artinya lembaga keuangan tadi menginginkan untuk menjual barang tersebut karena
pihak yang ingin dibiayai tadi tidak bisa lagi membayar. Kalau dengan konsep ini tidak bisa sama sekali untuk memaksakan seseorang, karena itulah konsep kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama tidak boleh memaksakan syarik kita untuk menjual barangnya. Olehnya dibutuhkan diskusi setelah itu. Apakah apa yang akan menjadi jalan keluar dari transaksi kita? Mungkin yang pihak yang sedang kesulitan dana tadi mengatakan, beri saya waktu 2 bulan, setelah itu saya akan kembali membeli saham Anda sampai habis, begitu. Atau jika tidak ada titik ketemu, maka dibawalah ke pengadilan yang bisa memutuskan apa yang terjadi. Kemudian konsep ini juga harus memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan pada akad syarikah. Tentu rukun akad syarikah adalah yang pertama kedua orang yang bersyarikat. Kalau tidak ada orang yang bersyarikat, tidak ada akad syarikah tersebut. Yang kedua, adanya dana tadi, ada dana untuk pembelian bersama, kemudian barang yang dibeli bersama, karena ini adalah syarikah kepemilikan. Kemudian adanya akad atau silahnya, silahnya bahwa kita sedang bersyarikat dalam kepemilikan. Bagaimana hukumnya tadi? Tentu ini kan menjadi solusi. Seharusnya dia hukumnya adalah mubah, tapi haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Di antara syarat yang harus diperhatikan adalah akad ini adalah murni akad syarikah, harusnya begitu. Maka tidak boleh dituliskan kewajiban untuk menjual kepada pihak pembiaya. Karena ketika kita tulis setelah kita bersyarikat bersama, kemudian wajib bagi pembeli tadi membeli sahamnya pihak pembiaya sampai habis, maka ini tidak memenuhi unsur-unsur syirik berserikat. Karena berserikat itu adalah sama-sama memiliki sama-sama, membeli sama-sama, memiliki sama-sama. Tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk membelinya. Kemudian juga pada akad syarikah tadi kita sudah jelaskan juga, tanggung jawab terhadap perawatan barang adalah tanggung jawab bersama. Jadi pihak pembiaya juga bertanggung jawab untuk merawat barang tersebut, karena barang tersebut adalah barang milik bersama. Juga pembelian yang akan terjadi setiap bulannya itu tidak boleh ditetapkan dari awal. Dia haruslah pembelian yang mengikuti harga pasar pada saat itu. Jadi agar tidak ada yang terzolimi, karena ini adalah pembelian yang setiap bulannya itu adalah pembelian baru, maka dia tidak boleh ditetapkan dari awal berapa harganya, karena harga tersebut akan bergerak naik dan turun. Dia harus menjualnya atau membeli dengan harga yang sedang berlaku pada saat itu. Jika harga yang berlaku telah diketahui oleh kedua belah pihak, kemudian terjadi kesepakatan antara mereka dibayar dengan harga sekian, maka itu tidak masalah. Namun jika dipatok dari awal, itu yang bermasalah. Ini salah di antara yang harus diperhatikan pada akad ini. Kemudian juga kepemilikan atau penggunaan barang oleh salah seorang di antara mereka, karena di sini adalah yang menginginkan barang itulah yang akan menggunakan biasanya, maka perlu izin dari pihak pembiaya. Ini ketika kita telah memahami akad syarikah mutanakisah ini, kita bisa membandingkan antara 3 solusi yang ditawarkan, 3 solusi yang boleh mengambil keuntungan darinya, dan
juga bisa menyicil padanya. Tinggal dilihat konsep-konsep yang cocok bagi kedua belah pihak. Ketika misalkan pihak pembiaya ingin barang tersebut bisa disita, kita katakan dengan bahasa sita, padahal nanti dia bukan sita bahasanya, ingin disita ketika terjadi kemacetan, pembayaran sewanya. Ini tidak bisa juga dikatakan kemacetan karena dia menyewa. Ketika tidak membutuhkan lagi, dia tinggal putus saja. Namun barang tersebut masih milik pihak pembiaya. Jadi ketika yang menginginkan barang tadi macet pembayarannya selama 3 bulan bayaran sewanya, maka barang kembali secara otomatis ke pihak pembiaya. Jadi tidak ada kata sita, karena pada akad sewa menyewa barang masih milik yang menyewakan, bukan milik yang menyewa. Kemudian pada masalah denda juga, misalkan pada akad sewa menyewa bisa ditambahkan dana, tapi tidak dikatakan denda. Misalkan bulan ini dia macet, di bulan berikutnya karena macet tadi, bisa saja pihak yang menyewakan barang mengangkat harga sewanya. Artinya ada kenaikan harga sewa. Seperti misalkan kita menyewa rumah 1 tahun, di tahun berikutnya pihak yang menyewakan berhak untuk mengangkat harga sewa. Nah, itu tergantung nanti dia ingin lanjut sewa menyewanya atau tidak. Kemudian misalkan di sewa menyewa, tanggung jawab perawatan barang ada pada pihak pembiaya atau lembaga keuangan tersebut, karena barang itu milik dia, kecuali kerusakannya disebabkan oleh yang menyewa. Nah, ini ada keuntungan barangnya masih tetap milik pihak pembiaya, tapi ada juga kerugian, dia harus menanggung biaya perawatan rutin. Adapun pada akad yang pertama, di sana tanggung jawab perawatan, biaya-biaya perawatan itu sepenuhnya kepada yang memiliki barang, karena dia akadnya jual beli. Ketika telah dibeli menjadi milik yang membeli, walaupun dia masih hutang cicilan. Jadi hutangnya itu bukan barangnya tadi, barangnya sudah jadi miliknya, bahkan dia bisa jual, namun dia masih berhutang kepada pihak pembiayaan karena dia membeli barang tadi secara cicil. Nah, ketika barang itu milik pembeli, maka bank tidak boleh semena-mena menyita barang tersebut. Jadi berbeda dengan yang sewa menyewa tadi. Yang sewa menyewa itu dia tidak menarik, bahkan dia hanya kembali otomatis karena barang tersebut adalah milik pihak pembiaya. Adapun di akad murabahah yang pertama itu tidak bisa ditarik dengan secara langsung. Bagaimana caranya? Tentu didiskusikan lagi bagaimana cara terbaik untuk membayar hutang yang tersisa. Bahkan memang salah satu solusinya juga adalah menjual barang tersebut bersama-sama, kemudian pihak pembiaya atau lembaga keuangan yang membiayai tadi mengambil sisa hutangnya saja. Adapun jika ada kelebihan, maka itu milik pemilik barang yang tadi. Olehnya ketika seorang ingin mendapatkan pembiayaan dan dia telah paham 3 solusi ini, maka dia bisa melihat untung dan ruginya memilih antara yang pertama murabahah lil amil birsyira, atau yang kedua al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, atau yang ketiga syarikah mutanaqisah. Ketiga-tiganya bisa dijalankan, tentu dengan syarat-syaratnya. Yang terpenting jangan sampai kita menggabungkan 2 akad. Olehnya pada ketiga hal ini pasti dinyatakan dengan janji.
Jadi dibeli kemudian dijanjikan untuk dijual kembali dengan cara cicil. Dibeli kemudian disewakan kemudian dijanjikan untuk menjadi miliknya. Yang syarikah mutanaqisah dibeli bersama-sama kemudian dijanjikan untuk dijual saham tersebut sampai habis saham dari pemilik dana tadi. Mungkin cukup sekian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dipahami. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa ditulis di kolom chat Zoom kita. Juga yang menonton di fanpage bisa dituliskan di kolom komentar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.